Perfini, Perfini itu singkatannya kan Perusahaan Film Nasional Indonesia gitu. Ya, Ya, padahal sebenarnya kan bukan PFN gitu ya. ya. Jadi sebelumnya itu Osmar Ismail memang dikenal sebagai tadi anak yang sangat komunitas waktu itu tentu lebih lekat gitu ya ke senimanannya ke perhatiannya kebudayaan gitu. Tadi kan sempat disinggung komunitas sekarang cenderung jadi penonton gitu ya. Uh, Waktu itu memang semangat komunitas itu sangat dipengaruhi oleh keadaan Indonesia yang pengen membangun jati dirinya gitu. Sehingga Osmar Ismail ketika bekerja mulai film maka yang dibuat adalah film Citra yang oleh Alwi Dahlan disebut itulah personifikasi dari itu. Itu pun dimulai dari syair. Dia dengan komunitas musik kemudian dijadikan lagu Citra yang sampai sekarang dinyanyikan tiap FFI itu ya kan dengan Cornel Simanjuntak ya kan. Pada masa-masa yang bersamaan dia juga masuk militer ya, lalu BFI gitu ya. Nah, karena aktivitasnya yang luar biasa sebagai orang yang sangat peduli pada istilah Anggi tadi kebersamaan gitu ya, mengajak banyak orang. Nah, dia kan tidak lepas dari fasilitas yang diberikan oleh Jamaluddin Malik gitu. Jamaluddin Malik waktu itu kan sudah sangat kaya gitu ya, termasuk menjadi bos dari sandiwara-sandiwara besar. Nah, Persari sendiri sebenarnya kan awalnya kan organisasi artis yang ya Persatuan Persatuan Persari kalau nggak artis. salah singkatan dari Persatuan Artis gitu ya. Ya, Nah, Indonesia. ketika Jamaluddin Malik memfasilitasi Osmar Ismail lalu mereka menjadi duet dan sangat memberikan tempat kepada Osmar Ismail untuk mengeksplorasi ideologi estetikanya, maka Persari kemudian disediakan Jamaluddin Malik untuk membuat film-film yang kira-kira ya nggak usah sangat nyeni seperti Osmar Ismail gitu kira-kira, nggak usah sangat idealis seperti Osmar Ismail. Maka muncullah Persari dengan film-film yang dalam tanda kutip ya lebih komersil karena latar belakangnya Jamaluddin Malik memang lebih saudagar gitu ya. Nah, kalau PFN, jadi pada waktu itu kan perusahaan film memang yang Indonesia baru tiga itu PFN yang itu pun hasil merebut dari Jepang gitu ya, Bang. yang kemudian dijadikan berita film Indonesia lebih berkonsentrasi pada film-film dokumenter. Hanya satu dua lah film zaman itu lahir berjuang terutama misalnya gitu ya oleh orang-orang Indonesia juga ya ada siapa RD Arifin Purbasari itu Inu Purbasari dan sebagainya tapi tidak sangat menonjol karena lebih konsentrasi pada membuat film dokumenter untuk propaganda revolusi melanjutkan semangat Jepang yang menjadikan pusat kebudayaan itu sebagai pembuat film-film propaganda. Nah, pada saat itulah semangat Osmar Ismail membangun Perfini yang dari komunitas tadi semakin menjadi semacam satu-satunya memang. Jadi sejarah memang harus mencatat itu. Dan sejarah ini kan ya kebetulan memang lahir tepat pada waktunya kan gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu perusahaan film yang sangat sedikit dan Osmar Ismail dari awal sudah bercita-cita pengen itu membangun industri sebenarnya membangun industri film itu kan belakangan yang awalnya adalah bagaimana bisa membuat film yang sesuai dengan kemauannya dan mengajak community, mengajak bangsanya gitu. Bangsanya itu adalah teman-temannya itu yang sudah banyak itu. Nah, karena ternyata kemudian film itu industri ya apalagi dia difasilitasi oleh Jamaluddin Malik, apalagi dia juga disponsor oleh Bank Nasional, apalagi dia juga bekerja dengan Yayasan di Semarang yang suplai uang dan sebagainya itu. Dan pada waktu itu lawan-lawannya perusahaan-perusahaan asing yang banyak membuat film di Indonesia adalah terdiri dari orang-orang Tionghoa dan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa habis lah, yang banyak kan adalah orang-orang Tionghoa yang sama sekali setidaknya begini, setidaknya tidak punya hasrat seperti Osmar Ismail yang ingin bicara tentang Indonesia gitu. Nah, sehingga Perfini menjadi satu-satunya yang seperti itu didukung oleh Persari ya. Ya kalau PFN tadi baru kemudian setelah kemerdekaan
BFN baru berusaha. Nah, di sana kan juga muncul Mas Erik ya, sinias-sinias yang sesungguhnya juga punya, atau enggak, misalnya Kotot Soekardi tahun 51 kalau nggak salah, itu kan hanya 1 tahun setelah Sumarsma membuat Darah dan Doa ya. Itu membuat film apa judulnya Si Pincang. Ya kan, itu juga menjadi tonggak, apalagi kemudian ada festival Ceko yang mempopulerkan itu dan sebagainya. Tetapi kan kemudian sejarah dan politik kemudian memang kemudian tidak banyak mencatat kelanjutannya gitu ya. Sebelumnya kan ada juga siapa itu, Bakhtiar Siagian gitu ya, dan sebagainya. Nah, tetapi memang mereka ini kemudian sekarang bisa kita anggap tidak jalur Perfini, bahkan tidak jalur sejarah film Indonesia yang sekarang ini kita peringati kan gitu. Ya, kan gitu. Bahkan sebelumnya lagi ada Bakhtiar Effendi gitu ya, yang jadi pemain dan sebagainya, yang filmnya juga banyak sekali dan tentu punya warna-warna yang berbeda dengan Osmar Ismail gitu. Tetapi begitulah sejarah kita sekarang, yang kita sejarah itu kan dimenangkan ya kebetulan dimenangkan oleh Osmar Ismail dan alirannya ini sebenarnya begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi sekarang kita sebut jalur Perfini. Dan sebenarnya ideologi estetikanya kalau waktu itu film-film perjuangan ya memang suasananya waktu itu seperti itu. Sama dengan sekarang tiba-tiba kita kehilangan film-film yang kritis pada keadaan, misalnya pada politik, pada pemerintah, pada kekuasaan ya. Sekarang yang lahir kan tiba-tiba film tentang biodata, apa itu, biografi Ahok, biografi Jokowi, biografi apa kan gitu kan. Kita tidak cukup berani membuat film yang seperti dilakukan Osmar Ismail ketika dia membuat Darah dan Doa, dan waktu itu suasananya tidak itu loh, tidak berjuang itu kita puji-puji sekarang kayak hari ini kita membuat film Diponegoro dengan enak gitu loh. Nah, begitupun juga ketika membuat film-film yang lain yang berisi kritik sosial itu. Nah, kalau mau kita mengaca pada Osmar Ismail, sesungguhnya di luar estetika filmnya yang sebenarnya menurut saya itu bisa kita baca dari siapa saja, tetapi adalah semangatnya untuk bagaimana film adalah karya kesenian yang memberikan nilai dan memandang ini, kehidupan ini, termasuk di dalamnya adalah bagaimana film mereaksi pada situasi politik, film mereaksi pada situasi sosial, film mereaksi pada situasi perjuangan. Kalau sekarang mungkin hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya sekarang kita kehilangan